Ya, saya sempat di dunia malam, sempat 2 tahun jadi disc jockey. Saya Iya, iya. di broadcast ya di radio pada waktu itu. Diundang saya pikir ngapain untuk mempresentasikan ini secara garis besar ke puncak. Saya ingat banget di Wisma PG Cipayung dan Iya. pesertanya itu seluruh hampir 92% dosen-dosen seminari. Wah. Oke, selamat malam semua. Ini adalah edisi pertama daripada Disciple Talk. Disciple Talk adalah program podcast dari Build, dari Departemen Departemen Pemuritan BPH GPI. Ya, dan malam hari ini secara khusus saya ngundang ketua departemennya. Mumpung beliau ada waktu, mungkin karena juga di tengah masa Covid yang di Jakarta hari-hari ini mungkin sedang naik sehingga eh, kita kembali menjaga secara ketat begitu. Jadi dia punya waktu nih ya. Dan kenapa juga kita undang beliau? Karena saya diberkati sekali dengan hidupnya yang hari ini menjadi salah satu figur dari gerakan mentoring atau pemuritan di GBI dan juga saya rasa di jaringan gereja-gereja kita gitu ya. Nah, tapi itu semua bermula dari kehidupan yang mungkin nggak begitu indah, mungkin gitu ya. Nah, ini mari kita sambut Bapak Pendeta. Wah, Bapak Pendeta Togi Simanjuntak. Ya, selamat malam Bang Togi, karena ini malam ya. Halo, halo. Ya, Pastor Shalom. Semi ya, Bro Semi deh. Wis. Ya. Di sini kita panggil nama Bro atau Bung Boa ya, gini. Kenapa? Oke, Karena judul acaranya Disciple Talk, pembicaraan hari-hari mereka-mereka yang membagi hidup melalui mentoring ataupun pemuridan. Dan hmm. kita tahu kan semua bentuk pemuritan tuh lain-lain gitu Bang Togi ya. Ya, Unik gitu, unik tiap nggak bisa kita ambil copy paste gitu. Jadinya kita berharap melalui mungkin nanti podcast dengan banyak orang, tiap-tiap orang bisa belajar berbeda. hal-hal tertentu yang bisa dipraktekkan dalam pemuridan dia gitu. Nah, hari ini tuh saya mau nanya tentang apa sih yang kira-kira membawa Bang Togi sampai di titik ini, karena saya tahu ini bukan pembentukan sehari dua hari nih. Ya, Mungkin betul. bahkan dari sekolah. Nah, mungkin Bang Togi ini lahir di mana, ya kan? Baru sekolahnya seperti apa nih? Kayaknya bandel nih waktu sekolah ya. Badung, Badung. Sangat Badung. Ya, ya, silakan. Ya, saya kalau kepikir mau jadi hamba Tuhan terus terang ya. Wah, dunia saya Maksudnya jadi pendeta cukup, gitu ya? wah lumayan lah berliku-liku. Heeh. Ya, saya sempat di dunia malam, sempat 2 tahun jadi disc jockey. Saya Iya, iya. di broadcast ya di radio pada waktu itu di IO yang ya di bidang entertainment lah. Jadi malam menjadi siang, siang jadi malam. Dan akhirnya tahun 97 awal saya baru ngerti bahwa itu saya ditangkap Tuhan. Jadi hamba Tuhan 97 ada itu di dua. mana tuh Bang Togi? Nah, saya ingat waktu ulang tahun Indonesia Emas ya ke-50 tahun. Wow, oke. Ya, saya dari kecil Kristen, udah banyak ikut KKR, Rama Batuan Besar, karena hampir 4 tahun lebih lah ya, saya ada di Singapura SMA kan ya. Hmm. Saya dengar Billy Graham, Louis Palau, tapi itu ya belum timing Tuhan untuk saya bertobat. Mereka Wah. juga Iya, iya. tahun-tahun 80-an tuh ke Singapura, udah KKR ya, Ya. Jim Baker dan sebagainya. Tapi di 97 itulah KKR Renat Bonke, saya ingat hujan-hujannya gerimis, saya datang karena kayaknya kok udah klimaks hidup saya nih, now Hmm. or never gitu ya, kayaknya udah hopeless banget deh. Karena banyak ditipu, dijanjikan pekerjaan, saya merantau dari Medan, Oh. banyak yang janjikan dan orang yang janjikan saya nggak bisa dijumpai, tes pegawai negeri, tes swasta nggak diterima semua. Wah. Akhirnya memang lah ya itu saya artinya di lahir baru
Nah, saya gereja tradisi yang nggak percaya Roh Kudus, tepuk tangan menurut saya nggak hikmat, bahasa roh menurut saya bahasa yang aneh, ya, dan akhirnya lahir baru, dibaptis selam, baptis Roh Kudus, dan akhirnya saya baru tahu bahwa ya itulah panggilan yang membuat saya akhirnya menyerahkan hidup saya jadi hamba Tuhan. Seperti itu ya. Nah, Nah, kan itu tentang lahir barunya ya. Itu oh, tentang waktu Bang Togi mulai tahu bahwa Tuhan punya rencana khusus nih ya, iya. untuk kehidupannya Bang Togi gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan momen waktu Bang Togi melihat panggilan khusus di dalam mentoring, dalam pemuridan? Kan gini, ada hamba Tuhan yang, wah KKR kesembuhan nih, ya lah. Ada Ya, hamba Tuhan yang, wah aku gembala gereja gitu, ya panggilannya gembala. Nah, kita tahu kan panggilan pemuritan tuh kayaknya kan kurang ngetop ya. iya, Memuridkan betul. orang, kelompok kecil, bagi hidup, kayaknya ini kurang populer. Tapi kok Bang Togi sampai bisa, iya aku di sini nih, aku panggilannya ini khusus. Nah, berawal saya kan jadi full timer ya. Nah, akhirnya memang karena saya sungguh-sungguh ya, ya apa istilahnya lah, mungkin Tuhan Di membuka gereja mana tuh manusia. Bang Togi dulu ya? Full Dulu time-nya? saya di sebuah gereja Bethel Indonesia. Jadi Ya. saya ini kan mengembalakan 4 tahun setengah ini ya. Ini gereja kedua. Lahir Hmm, baru di gereja yang lama ya. Nah, hampir 15 tahun itu saya full time. ya. Dan 15 tahun itu dari nol diproses, wah prosesnya cukup lah, cukup Boleh tahu seru. gereja apa Bang? Boleh tahu? Ya saya di GBI Sungai Yordan dulu. Pakai malu sebut merek. Jadi dari nol lah, dari nol. Luar Artinya biasa, Sungai Yordan luar biasa. dari nggak tahu Pentakosta, waktu itu gereja ini cukup cukup bahasa sekarang hype ya. Pujian Wow, luar banyak biasa. orang. Sekarang jadi Neo Soho kan di Central Park. Dulu Bang Dewa Ruci. Iya, Jadi itu gedungnya udah nggak ada tuh Bang. nggak ada. Jadi memang Iya, udah eh, ganti. belum pujian penyembahan juga orang udah bisa nangis, sudah dilawat, di lift, dan banyak pendeta-pendeta yang khotbah ke sana itu mengakui gitu ya. Nah, tapi seiring dengan waktu saya memanfaatkan kepercayaan-kepercayaan ini dengan baik, mulai dari wakil ketua komsel, lalu ketua komsel, akhirnya terus saya diutus ke Gereja Faith Community Baptist Church. Di situ gembalanya Pastor Lawrence Kong ya. Singapura Saya ya Bang? di Singapura itu sebelum orang-orang tahu siapa Pastor Lawrence Kong ya. Oh iya, iya, iya. Taunya Jadi tukang saya sulap dulu ya Bang? ya tahun 90-an itu saya belajar sana hampir 2 minggu magang. Manajemen Iya. komselnya seperti apa, leadershipnya, kunjungannya, penjangkauan jiwa, bahkan wah mereka bikin KKR gede itu di Singapura tuh ya Ya, untuk mungkin menjangkau jiwa. banyak yang belum tahu, Ya, mungkin mereka bisa Google tuh Lawrence Kong ya. Wah, ya, dan itu akhirnya kan di baru tahun zamannya berapa keren sekali tuh Bang ya. dia baru diundang tahun 2000-an ke Asia Conference kan yang Ya. di Sentul. Nah, singkat cerita, saya juga karena pengurus Departemen Pemuda Anak, ya akhirnya saya kita kerjasama dengan City Harvest ya. Di situ Pastor Konghi juga, kalau misalnya kuat apa semua, saya bawa berapa kali dan ya saya nggak tahu, mungkin itu rekor katanya, baru pertama kali DPA itu bawa rombongan besar ke luar negeri untuk studi banding ya. Itu tahun Dan berapa Bang? itu Immerse tuh tahun berapa ya? Bahkan kita I- sama-sama dengan Bro Sam ini kan, ingat gak ke gerejanya satu angkatan dengan Pastor Kong itu sih Cornerstone, ingat gak itu? Kita juga Oh iya, sempat iya, ke iya, iya, iya. Ya, ya, kami ya. kan di sana kan Ya, belajar saya leadership, 2000. youth leadership. Iya, iya, Iya. iya. Lupa Jadi saya. memang kita nih dipertemukan terus. Ya itu Iya, di iya. Tanjung Katong. Nah, saya ingat Ya, karena Tanjung Katong itu nggak jauh dari rumah saya dulu, betul, cuma betul. 15 menit lah. Nah, berproses akhirnya saya ngerti, jadi John Supervisor ya, kepala lingkungan.
ya, terus John Pester jadi gembala wilayah. Jadi gembala lingkungan itu membawahi 15 sampai 20 komsel. Di Jakarta nih Nah, Bang. ya di bawah Sungai Yordan, Ya, semua youth akhirnya di bawah saya. Jadilah ya, gembala wilayah. ya, Nah, saya kalau istilahnya ketua KPA-nya lah. ya. Jadi membawahi hampir 40 komsel youth waktu itu. Nah, tapi akhirnya ya saya tahu rencana Tuhan ya. Saya dipertemukan karena istri saya kerja lembaga trainer dari Amerika, base-nya di Jakarta. Iya. Nah, kemudian bosnya ini bermitra dengan John Maxwell, Oh, posisi saya, dan John Maxwell salah satu yang di sport lah ya oleh bosnya istri saya ini. Jadi orang Amerika tinggal di Singapura, buka perusahaan di Amerika. Nah, karena dia tahu istri saya suaminya hamba Tuhan, saya dipanggil dan diperkenalkanlah ke sebuah program yang beberapa program ya, Man in the Mirror itu untuk pria, Man in the Mirror itu dari Amerika, namanya Josh Gosap lah ya. Saya diketemuin dan dia bilang ini kita ada pelatihan mentoring nih di Singapura ya, dari Dr. Tim Elmore dan Habitudes. Nah, kamu iya. bawalah suami kamu. Makanya saya ikut. Itu tahun 2009, 2010. Saya ke sana. Dan selama 3 hari, nah saya, ya ini buku mentoringnya nih, lagi ketemu ya. Nah ini, salah satunya ini buku Habitudes juga nih, ada 4 nih. Saya diajarin bukunya Dr. Tim Elmore ini. Ini buku Habitudes ini tentang habit ya, dan attitudes. Sikap dan kebiasaan Kristen. Nah, terus diajarin juga tentang mentoring. Dan Tim Elmore salah satu hamba Tuhan atau figur yang cukup luar biasa terutama di mentoring nih. Berarti Bang Togi mungkin terpapar juga ya di situ ya. Saya dibukakan semua. Dibukain itu. Wah, saya bilang nih, wah ini Tuhan nih, saya bilang ini karena yang terus sampai sekarang terngiang-ngiang ya. Dia selalu mengulang-ulang Yesus itu 3,5 tahun 12 orang dan melahirkan gerakan yang nggak bisa dibendung, itu berjalan terus sampai sekarang, namanya Kristianos. Itu terus loh. Wah, saya mikir, wih bener juga gitu. Ya. Nah, dia ngomong investasi kepada manusia itu jauh lebih penting daripada kepada benda mati. Ya dia sebutin nggak sebutin gedung sih. Ya dia lebih soft lah ya. Kalau saya kan ngomong gedung ya, keyboard, lampu. Dia ngomongin benda mati gitu ya. Iya, ngeluarin dana kebanyakan di benda mati ya. Ya, istilah dia gitu. Karena benda hidup manusia itu akan menduplikasi dan meneruskan terus gitu loh, meneruskan terus value. Bener juga sih. Ya udah pulang, saya bawa semua materi, saya gumulin Tuhan. Nah akhirnya saya jadi shifting deh ya, shifting. Ya. Jadi pulang saya dari situ mulai berubah tuh Bang, atau gimana? Berubah. Nah berubah. Saya mulai prinsip-prinsip Komsel saya masukin ke layanan ya. Prinsip-prinsip pemuritan, mentoring saya masukin ke Komsel tanpa menggunakan Komsel. Oke. Nah, setelah itu dia mau ke Indonesia. Nah, akhirnya ya yang mensponsori teman saya lah. Ya, ada namanya Dr. Suparno ya. Dr. Suparno ini juga hamba Tuhan yang menurut saya luar biasa. Dia ada di khusus keuangan ya, di pelayanannya di Crown Ministry Financial. Sekarang, nah akhirnya kita mengescort lah ya. Dan pada waktu itu kerjasama dengan JDN dan sebuah gereja yang punya penerbit nih ya. Nah akhirnya buku Tim Elmore saya mediasi diterjemahkanlah ke bahasa Indonesia dan dia memberikan klinik sedikit untuk hamba Tuhan lewat JDN dan untuk youth waktu itu, youth sekota. Nah, menarik tuh Bang, karena saya ngelihat Tuhan tuh mempersiapkan Bang Togi kayaknya
kayaknya mempersiapkannya tuh nggak apa ya, nggak dari awal langsung mentoring ya. Enggak. Ya, melatih gitu, tiba-tiba dia Ya, Tuhan ngasih sebuah apa ya, sebuah arah baru gitu di tengah ya. Sehingga betul. waktu itu Bang Togi merespon dan akhirnya Bang Togi ada di situ. Iya, dan memang saya bersyukur cara Tuhan membawa saya unik Ya, ya, ya. membimbing lah ya. Dan pada waktu itu saya mewakili JDN Youth ya, Mm-mm. dengan Pak Daniel Panji itu kita berangkat ke Malaysia tuh. Itu Ya, berturut-turut tuh, 6 bulan atau 8 bulan setelah itu. Saya ke Malaysia ada pertemuan Transform World. ya. Transform World, di situ juga ada beberapa teman lah Mm-mm. sama Tuhan, tapi salah satu youth yang hadir itu saya lah, yang mewakili Indonesia. Ya, Dan di situ pertama kali apa namanya Presiden Transform World itu Louis Bush ya. ya, Louis Louis Bush Bush. mengajarkan Seven Transformation, 7 gunung yang sekarang dikenal lewat transformasi kan, Ya, ya, tujuh bidang transformasi. Nah, pulang dari sana saya dapat ABCDF, art ya, art media, bisnis. Ini semua belum tahu nih. ya, ya, ya. Ya, ini maaf nih kalau saya mau ini ada sejarah, ada jejak digitalnya ada lah. Semua pemimpin mesti ngakuin ya, khususnya di generasi muda GBI. Ini sejarah nih. Ya, ada bisnis, itulah workplace, marketplace, church. Church itu penata layanan yang kayak saya full time. Dia itu development of the poor, narkoba, aksi sosial, ya, bantu gereja dan sebagainya. Itu education ya, dosen, guru dan segala macam. Nah, baru family. Pulang dari situ saya bawa paper, saya bilang, Tuhan, di situ saya milih church saja deh. Kenapa? Karena saya pikir saya mau jalan mentoring deh. Wah, ya. Saya praktek, dan itu Seven Mountain itu saya ada bukunya dan segala macam. Itulah yang akhirnya jadi esteknya Departemen Pemuda Anak zamannya Timotius Tan, Bless Impact Generation. Oh, Kotim, ya. Ya, Best 7 Impact. bidang. Ya, ini Ya, maaf ya. ya, ini bukan mau ini. Dan itulah sekarang yang jadi dipakai big picture-nya salah satu departemen di BPAGBI lah. Hmm. Ya, Ada ya, edukasi kita politik kita segala. juga Nah, ya. lalu saya praktek. Akhirnya dari hasil praktek itu saya menduplikasi big picture mentor tim Elmore, tapi saya menuliskan. Artinya gini, Tuhan, saya punya kemampuan menulis karena yang satu saya jurnalistik ya. Ya. S2 Saya bisa Bang menulis. Togi apa ya? S2-nya juga apa, Bang? Saya ilmu komunikasi, MA Oh, saya komunikasi. kepemimpinan Kristen. Ya. S1-nya ilmu komunikasi. Lalu saya tulis buku itu, dan saya bilang ini jadi manual book lah, manual book yang sederhana, di mana kalau hamba Tuhan atau orang-orang yang mau belajar tentang mentoring pemuritan bisa lihat manual book ini. Ya. Nah, ketika buku ini selesai 2012 ya, nah ini, Ya, dan ini ya. ada banyak hamba Tuhan yang memberikan rekomendasi, dan saya katakan bahwa saya bukan satu-satunya tokoh yang melakukan pemuritan mentoring, tapi mungkin Tuhan pilih saya karena saya bisa menulis, Ya. supaya ada manual book orang mudah Ya. belajar tentang mentoring pemuritan. Nah, buku Tapi ini ya, Bang Togi, jujur saya mau bilang, buku Bang Togi itu banyak kepake banget terutama untuk di saat-saat orang memang belum ada tuh buku-buku seperti manual ya, seperti untuk mentoring tuh gimana sih, orang pingin tahu tentang mentoring. Di zaman itu kan buku tentang mentoring mungkin, wah, bisa dihitung pakai jari ya. dan sampai sekarang ya, Iya, sampai sekarang ya, kadang-kadang setahun itu 10-20 orang yang mau nyusun skripsi, tesis, pasti ya, ngutip kan. ya, disertasi, minta izin dan minta dikirimkan PDF-nya. Dan saya Iya. diwawancara. Bang Togi, tapi ini juga Luar biasa.
Ini juga jadi ide nih buat teman-teman memang yang sudah punya capability untuk nulis, tulislah buku-buku yang memang jarang ada. Ya, Iya, iya. akhirnya mereka searching kan di Google kan menemukan Iya. bahwa mentoring itu loh ada yang nulis toh Mm-mm. orang Indonesia gitu ya. Bahkan orang Thailand itu eh, eh, minta saya terjemahin. Saya bilang nggak bisa. Kamu aja terjemahin sendiri, saya kirim PDF-nya bahasa Indonesia. Karena menurut dia ini bagus nih buku nih Mau kayaknya. diterjemahin ke Thailand ya? Iya mungkin saya terserah Kakak, lah Inggris. first prize. Udah kaget kan. Dia ngomong Inggris Thailand. Saya lihat waktu saya mau apa namanya skripsi ya bahasa mereka apalah gitu nyusun untuk menyelesaikan kuliah saya. Nah salah satu buku yang keluar itu buku kamu Iya, iya, iya. gitu. Nah di situ ternyata ini buku jadi Iya. modul yang diminta diajarkan ya puji Tuhan lah. Nah, akhirnya sampai hari ini ya kita terakhir ya di sinode kita ajarkan buku ini pelatihan tentang mentoring dan pemuritan. Mungkin udah saya nggak tahu cuman yang ya lebih kurang 15 sampai 20 sinode lah termasuk GBI. Iya. Ya, nah oke ya jadi puncaknya Wah, adalah luar biasa ya Bang Dogi. ketika saya diundang juga saya kaget. Pak Ketum kita Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan Pak Pendeta Dr. Julius Ishak itu kan senior saya sekali kan ya. Iya. Orang-orang hargai Om Yuyus. Nah, ngundang sekitar 500 lebih pejabat dan pengerjanya Hmm. ke Bandung. Jadi 4 tahun lalu lah kalau nggak salah. Dan mereka 2 hari saya juga cukup bangga juga ya. Bang Togi, buat orang yang mungkin dengar nggak ngerti istilah pejabat di GBI itu adalah mereka PDP. yang sudah di PDP, PDM ataupun pendeta penuh ya, pendeta pembantu, pendeta muda atau pendeta penuh. Nah ini supaya ngeh nih. Dan Ya, semua pekerjanya yang melayani. ya. Jadi Bang Togi waktu itu ngasih training lah ya, Ya, ngasih dengan modul itu ya. cabang-cabangnya dari Tasik, Iya. dari Bekasi, Bandung, Jakarta. Nah, saya bersyukur akhirnya seperti beliau-beliau ini kan, khususnya Om Yulis itu kan, wah menurut saya sih kuliahnya aja sampai ke si OG ya. Saya pikir Iya. masa sih seorang saya permisi dulu tuh. Ngajar itu, waduh rasanya gimana? 2 hari 9 pelajaran. Tapi mereka, ya itu ya kapasitas hati mereka besar sekali mau belajar. Dahsyat ya, mau dahsyat ya. Mm-mm. ya duduk di depan. Iya, Duduk di enggak depan. menurut saya itu juga harus jadi contoh untuk kita semua yang ada di pemuritan bahwa belajar itu nggak boleh berhenti. Iya, dan semakin belajar kan kita diisi. Iya, Nah, senior kita itu, wah, niat Waduh. belajarnya tuh luar biasa. Saya kenapa makanya akhirnya di buku MSK nanti saya tunjukkan, saya minta dokter Oli Mesak ya, Ya. dokter Ibu Pendeta Oli Mesak, karena beliau juga yang mengapresiasi. Ketika buku ini launching, ya saya ketemu di Bali di pertemuan JDN. Waktu itu karena saya kan di JDN di Youth ya 10 tahun lebih. Nah launchingnya sama Luis Pusnya juga sama Iman gitu saya kasih dan ya beliau mengatakan pada saya bilang ini karunia yang Tuhan berikan untuk GBI, dia bilang gitu. Ya. Nah, saya kasih dan 3 bulan kemudian saya diundang gitu loh, saya juga kaget. Diundang saya pikir ngapain untuk mempresentasikan ini secara garis besar ke puncak, saya ingat banget di Wisma PG Cipayung dan pesertanya itu hampir 92% dosen-dosen seminari. Grogi juga kita ya. Waduh, bukan grogi lagi. Wah, teman-teman saya, senior saya, dan mereka ada yang doktor kan. Aduh, saya bilang gimana, Tante Oli juga. Cuman ya, saya pikir karena saya udah menuliskannya, mungkin ini ya katakanlah momen untuk saya juga menggugah hati pemimpin tentang pemuritan, tentang mentoring. Iya. Ya, jadi soal momentum ya saya ambil, pakai itu maksimal gitu ya. Ya udah akhirnya saya ajarkan kemana-mana. Nah ini klimaksnya, jadi waktu Pak Rubin Adi menjadi ketum terpilih, nah dia mungkin
merasakan bahwa memang pemuritan ini penting, dan saya berkali-kali saya mengajarkan, mengingatkan bahwa panggilan misi gereja di dunia salah satunya pemuritan, itu yang dikatakan Om Ho. Ya. Nah, makanya mungkin Pak Rubin nangkep dan dia udah juga menerima pengajaran itu ya berapa tahun lalu, dan di situ mungkin ini saya diberikan beban untuk wartakanlah, beritakanlah tentang pentingnya mentoring pemuritan di Gereja Bethel Indonesia. Iya. Kira-kira Ya, itulah. wah itu luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol aja udah hampir 30 menit lebih-lebih dikit nih. Oke ya Bang Togi, mungkin yang apa ini, yang bagian ini kita stop dulu di sini. Paling tidak memberi gambaran untuk apa yang akan kita bangun. Bang Togi kan udah nulis buku berapa kali tuh ya. Nah ternyata Iya. ternyata track record inilah yang juga saya percaya ini rencana Tuhan juga untuk generasi, terutama generasi muda di GBI, atau bahwa somehow di tengah perjalanan kita, hal yang ternyata lama ini kesannya, ya sebuah kata pemuritan itu diangkat sebagai sebuah hal yang difokuskan di hari-hari Ya, ini, ya kan? Dan betul. nanti kita akan bicara abis ini masih sama Bang Togi juga, oke ya? God bless.